Setelah ledakan fatal kapal selam Titan saat ekspedisi menuju bangkai kapal Titanic pada hari Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023, beberapa penumpang yang pernah merasakan pengalaman naik kapal selam tersebut mengungkapkan pendapat mereka. Dilansir NZ Herald, ada yang sudah merasa bahwa kecelakaan seperti itu pasti akan terjadi, tapi ada pula yang yakin bahwa mereka berada di tangan yang benar saat menyelam di kedalaman 4.000 meter di bawah permukaan laut. Saya 100% yakin ini akan terjadi, kata Brian Wood, operator kamera untuk acara Expedition Unknown di Discovery Channel. Wood melakukan uji menyelam Titan pada Mei tahun 2021 di Puget Sound, negara bagian Washington saat bersiap untuk ekspedisi pertamanya ke Titanic. Wood dan rekan-rekannya sedang bersiap untuk bergabung dengan ekspedisi OceanGate untuk memfilmkan kapal karam yang terkenal itu di musim panas nanti. Tetapi mereka dengan cepat menemui masalah, sistem propulsi berhenti bekerja, komputer gagal merespons, komunikasi putus. Stockton Rush, CEO OceanGate, mencoba memboot ulang dan memecahkan masalah kapal di layar sentuhnya. Bisa dikatakan bahwa dia bingung dan tidak terlalu senang dengan penampilannya, kata Wood. Tapi dia mencoba menjelaskannya, mencoba membuat alasan. Kami hanya sedalam 30 meter di air yang tenang, tetapi muncul pertanyaan. Bagaimana benda ini bisa mencapai 12.500 kaki? Dan apakah kita ingin berada di kapal ini? Kata Wood. Setelah perjalanannya dibatalkan, perusahaan produksi menyewa konsultan Angkatan Laut AS untuk memeriksa Titan. Laporan sebagian besar baik, tetapi ada peringatan bahwa tidak ada cukup penelitian tentang lambung serat karbon Titan, kata Wood. Ada juga kekhawatiran teknik bahwa lambung kapal tidak akan mempertahankan efektivitasnya selama beberapa kali penyelaman. Wood mengatakan Rush adalah seorang salesman karismatik yang benar-benar percaya pada teknologi kapal selam, dan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Sepertinya kami tidak akan menjadi orang pertama yang merekam Titanic, kami mungkin akan menjadi yang ke-10, kata Wood tentang kemungkinan ekspedisi Titan. Saya merasa seperti setiap kali kapal turun, kapal akan menjadi semakin lemah. Dan itu seperti bermain roulette Rusia. Untuk proyek kerja, Wood berenang bersama hiu, meluncur ke gua-gua terpencil, dan berseluncur salju melintasi Siberia. Tapi dia dan rekan-rekannya menarik diri dari penyelaman ke Titanic. Saya tidak memiliki perasaan yang baik tentang itu, katanya. Menyelam ke Titanic adalah pilihan yang sangat sulit untuk dibuat. Mike Reiss, seorang penulis acara televisi The Simpsons, mengatakan dia memiliki pengalaman positif tentang penyelaman yang dia lakukan dengan OceanGate, termasuk ke lokasi bangkai kapal Titanic. Ketika istri saya pertama kali datang kepada saya dengan ide ini, saya berkata kepadanya, "Yah, ini terdengar seperti cara yang menyenangkan," kata Reiss. Saya tahu, risiko terjadi di sana. Saya selalu merasa berada di tangan yang baik. Reiss mengatakan, dia melakukan 3 perjalanan dengan OceanGate di perairan dekat New York City, dan bahwa perusahaan memperhatikan keselamatan dengan serius. Sebagian besar perjalanan itu menakjubkan dan semuanya berjalan baik, kata Reiss tentang penyelamannya pada tahun 2022 ke Titanic. Ini perjalanan 10 jam, dan saya pergi dari permukaan laut ke 2,5 mil ke bawah, dan kemudian kembali ke permukaan laut. Dan tekanan di telinga saya tidak pernah berubah. Saya tidak mendapatkan perasaan yang sama seperti yang saya rasakan di lift New York. Bagi saya itu pencapaian yang luar biasa. Reiss mengatakan dia memiliki pikiran yang berbeda dalam ekspedisi karena dia sangat sibuk. Kamu tidak pernah lapar, kami tidak pernah haus. Mereka memiliki kamar mandi di kapal. Belum pernah dipakai, ujarnya. Anda akan menjadi orang yang berbeda. Anda bahkan tahu Anda bisa mati dan itu tidak mengganggu Anda. Reiss mengatakan dia melihat beberapa masalah dengan Titan, meskipun dia tidak yakin semuanya adalah sebuah kesalahan. Misalnya, komunikasi tidak selalu berhasil, seperti kehilangan layanan ponsel.
Kompas Titan juga mulai tidak beraturan ketika mereka sampai di dasar laut dekat Titanic yang tenggelam. Saya tidak tahu apakah itu kegagalan peralatan atau karena magnet berbeda sejauh 2,5 mil, katanya. Arthur Loibl, seorang pensiunan pengusaha dan petualang dari Jerman, adalah salah satu pelanggan pertama OceanGate yang menyelam ke Titanic. Anda harus sedikit gila untuk melakukan hal semacam ini, katanya. Teman selamnya saat itu adalah Rush, penyelam Prancis dan ahli Titanic Paul-Henri Nargeolet dan 2 penumpang dari Inggris. Bayangkan sebuah tabung logam sepanjang beberapa meter dengan selembar logam untuk lantai. Anda tidak bisa berdiri, Anda tidak bisa berlutut. Setiap orang duduk berdekatan atau di atas satu sama lain, kata Loibl. Selama 2,5 jam turun dan naik, lampu dimatikan untuk menghemat energi, katanya. Satu-satunya penerangan berasal dari tongkat pendar neon. Penyelaman berulang kali ditunda untuk memperbaiki masalah pada baterai dan bobot penyeimbang. Total perjalanan memakan waktu 10,5 jam. Dia menyebut Rush sebagai pengotak-atik yang mencoba memanfaatkan apa yang tersedia untuk melakukan penyelaman. Tetapi jika dipikir-pikir, dia berkata, itu agak meragukan.